sifatnya syar'i. Apa maksudnya hukum Allah yang sifatnya syar'i? Wa huwa ad-din, yaitu seluruh aturan-aturan yang ada di dalam agama. Jadi hati yang lapang itu hati yang tunduk dalam segala perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Ketika disuruh sholat, hatinya tidak dongkol. Ketika disuruh puasa, hatinya tidak merasa berat. Jadi hatinya itu benar-benar menerima segala apa yang menjadi hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam pembagian warisan, menerima dengan sepenuh hati. Karena kan banyak kita dapati kaum muslimin dalam masalah warisan itu tidak menerima ketika diberikan atau dibagi kepada mereka sesuai dengan pembagian yang syar'i. Apalagi kalau mereka itu merasa memiliki andil lebih dalam merawat orang tua, sehingga mereka merasa mereka itu bisa mendapatkan harta warisan yang lebih. Padahal sebenarnya kewajiban merawat orang tua itu tidak ada kaitannya dengan harta warisan. Kalaupun kita merawat orang tua kita, meskipun dia adalah seorang wanita, tatkala dirawat tidak ada kemudian keharusan bahwasanya nanti si wanita ini akan mendapatkan lebih besar dari apa yang telah ditentukan oleh syariat, tidak. Namun dia tetap akan mendapatkan seperti yang syariat tetapkan, yaitu dia mendapatkan 1 bagian, sedangkan laki-laki mendapatkan 2 bagian. Kecuali kalau orang tua tersebut memberikan hadiah kepada anaknya ini karena dia telah merawat gitu. Jadi diberikan sebagai hadiah, sebagai hibah, sebagai ucapan kasih sayang, sehingga tatkala nanti sudah diberikan, itu bukan lagi bagian daripada harta warisan, tapi itu sudah menjadi milik daripada anak tersebut, kan begitu. Tapi kalau ternyata tidak diberikan, meskipun anak perempuan ini merawat kedua orang tuanya, bahkan perawatan dia kepada orang tuanya melebihi perawatan dia kepada anak dan suaminya, itu tidak akan merubah jumlahnya dia mendapatkan warisan, yaitu mendapatkan 1 bagian, sedangkan laki-laki mendapatkan 2 bagian. Ini yang masih banyak orang belum bisa menerima. Makanya Allah jadikan dada kita itu, Allah jadikan dada kita itu lapang dengan syariat-syariat tersebut. Kita tidak iri, tidak dongkol, tidak sakit hati, tidak merasa berat dengan apa-apa yang Allah tetapkan kepada kita dari hukum-hukum syar'i. Ketika kita orang yang memiliki kelebihan harta, lalu kemudian kita menunaikan zakat, tidak ada rasa berat dalam diri kita. Tidak ada rasa berat dalam diri kita. Itu namanya dada lapang menerima hukum syar'i. Sedangkan yang kedua, wa hukmullahi al-qadari, yaitu hukum Allah Ta'ala berupa takdir, ketetapan Allah Ta'ala. Wa huwa al-masaib, yaitu berupa musibah-musibah allati tahdutsu 'alan nas, yang terjadi di tengah-tengah manusia. Kadang banyak kita dapati orang-orang di sekitar kita, ketika mereka mendapatkan musibah, karena dada mereka sempit, mereka tidak bisa bersabar. Mereka mencaci maki, mereka kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, seolah-olah menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap musibah tersebut. Berbeda halnya ketika hati kita lapang. Ketika hati kita lapang, maka kita akan menjadi orang yang sabar. Kita akan ingat bahwasanya setiap musibah itu sudah menjadi takdir dari Allah Ta'ala. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid, ayat 22-23, apa kata Allah Ta'ala? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha
Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya apa yang menimpa kalian di muka bumi ini dan juga yang menimpa kalian pada pribadi kalian, sesungguhnya telah Allah catat semuanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Ketika kita pahami itu merupakan takdir, apa dampaknya, apa manfaatnya? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak terlalu bersedih apa yang luput dari kalian, dan kalian tidak terlalu euforia atas apa yang kalian dapatkan. Karena semua itu tidak lepas daripada takdir, dan itu adalah hukum qadariyah. Ya. Hukum qadariyah. Sehingga itu yang bisa menjadikan kita terasa ringan dalam menghadapi ujian. Nah, sama halnya ketika Nabi SAW merasa diri beliau berat dalam berdakwah ini, maka kemudian Nabi SAW diingatkan oleh Allah Ta'ala melalui surat ini, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, agar kau paham namanya dakwah itu tidak mudah. Dan apa yang kau rasakan ini, itu bukan hanya dirimu saja, tetapi para nabi-nabi sebelumnya telah merasakan apa yang kau rasakan. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, perkara yang telah Allah gariskan bagi setiap nabi dan rasul akan menghadapi momen yang sama, diusir, kepingin dibunuh, dicaci, dimaki, dicela dan sebagainya. Itu sudah hal yang sunnah, sudah menjadi sunnah. Paham ibu-ibu? Maka mintalah kepada Allah agar Allah melapangkan dada kita untuk bisa menerima hukum syar'i dan hukum qadari, baik yang berupa syariat dan baik yang berupa takdir. Terkadang banyak orang sudah ngaji, tapi dia sangat sulit untuk menerima. Saya kasih contoh ya, tapi jangan marah ya. Sama ketika seorang suami dia menikah, dia berpoligami, itu satu sisi itu hukum syar'i, di satu sisi hukum qadar. Itu hukum syar'i yang mau tidak mau harus kita menerimanya. Ketika kita dapati ternyata pasangan kita memilih untuk berpoligami, banyak orang tidak bisa menerima kan hal ini. Sampai-sampai ada di antara mereka bilang begini, Ustaz, saya tidak pernah melarang para suami berpoligami, tapi bukan suami saya. Justru ucapan seperti itu adalah ucapan yang menunjukkan kita tidak mutawassit atau muttasir. Itu dada kita tidak lapang dengan hukum syar'i. Itu menunjukkan bahwasanya diri kita ini masih ada bagian-bagian daripada hukum-hukum Allah Ta'ala yang ini yang kita terima, ini belum bisa kita terima gitu. Sementara hati itu harus dijadikan benar-benar tunduk 100% terhadap apa yang menjadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak yang belum paham seperti itu. Sampai ada yang mengatakan, Ustaz, antum tidak tahu sih bagaimana jadinya perempuan. Maka kita jawab, Anda tidak tahu bagaimana rasanya jadi laki. Semua Allah telah gariskan semua. Ini banyak terjadi kita dapati. Sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin menempuh cara-cara yang dibenci oleh Allah meskipun cara itu halal. Dia meminta pisah dengan pasangannya. Dan kalau dia kemudian bersabar saja menghadapi apa yang menjadi ujian dia, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kabar gembira bagi orang-orang yang percaya setiap hukum-hukum syar'i yang Allah berikan. Tidak ada perkara yang merugikan kaum muslimin, atau tidak ada yang merugikan manusia. Kan begitu.
Nah, ini contoh yang sering kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Kita lanjutkan sedikit. Wadzalika li'anna syar'a fihi mukhalafatul lil hawa. Kenapa kita butuh kepada hati yang lapang? Disebabkan syariat itu di dalamnya ada perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Jadi banyak perkara-perkara di dalam syariat itu hawa nafsu nggak suka. Fayajidul insanu siqalan fi tanfidhi awamirillah. Maka akan didapati ada rasa berat bagi manusia itu untuk menjalankan perintah. Puasa, zakat, kemudian apalagi berbakti kepada orang tua. Kadang kita disuruh berbakti sama orang tua, sementara orang tua kita itu ya keras, tidak pernah sayang sama kita. Sementara orang tua kita tidak pernah mengharapkan kita. Ada beberapa orang yang ketemu sama saya. Dia bilang, Ustaz, Anda ini termasuk orang yang fatherless, fatherman, katanya. Kenapa? Saya ini hidup, orang tua saya buang saya. Terus sekarang setelah saya besar, saya tahu itu orang tua saya. Apakah saya harus berbakti? Sementara saya pernah dibuang, saya tidak pernah diakui, atau pernah orang tua saya tidak mau untuk mengurus saya. Apakah saya harus berbakti kepadanya? Maka saya jawab, kata para ulama, andai kata tidak ada kebaikan orang tuamu, kebaikan ibumu, kecuali melahirkan engkau ke dunia, itu sudah cukup menjadi kebaikan untuk engkau berbakti kepadanya. Karena tanpa dia, kita tidak bisa lahir ke dunia ini. Betul tidak? Andai kata itu yang menjadi satu kebaikan dia, toh hanya melahirkan dirimu, mengandung dan melahirkan dirimu, tidak memberikan engkau makan, tidak mengurusmu ketika engkau lahir, diberikan kepada orang, dan kau tahu itu adalah ibumu, itu ibu bapakmu, itu orang tuamu. Ketahuilah, cukup itu jadi kebaikannya, dan itu sudah menjadi salah satu sebab kita harus berbakti kepada mereka. Urusan dia pernah mengantarkan kita, sudah itu biarkan, sudah berlalu. Cukup itu menjadi sebuah cerita yang kita mengambil hikmah agar kelak anak-anak kita tidak seperti ini, dan kita tidak berlaku seperti itu kepada anak-anak kita, kan begitu. Kalau kemudian itu yang terus menjadi bayang-bayang dalam pikiran kita, itulah yang menjadikan dada kita sempit terhadap segala syariat-syariat Allah Ta'ala. Berat memang. Seperti seorang istri harus berbakti kepada suaminya, sementara suaminya tidak cinta sama dia. Demikian pula seorang suami, dia harus terus bekerja untuk istri dan anak-anak, sementara istri tidak pernah menghargai dia. Berat memang, tapi demikianlah syariat. Ketika kita memilih untuk tidak melepaskannya, berarti kita masih punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Maka bersabarlah. Dan ketika kita memilih untuk tetap bersama laki-laki tersebut, padahal dia sudah tidak cinta dengan kita, dengan asumsi kita kepingin, tidak apa-apa Ustaz, saya ingin bersabar, saya ingin terus mencari ridhonya, ya sudah, bersabarlah. Maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan. Kan begitu ya. Memberikan kemudahan. Jadi gak ada kemudian syariat-syariat Allah Ta'ala itu yang berat sebenarnya, tapi hawa nafsu itulah yang seolah-olah menjadikan syariat Allah Ta'ala itu terasa berat. Sama seperti datang untuk ilmu. Kenapa kita terasa berat untuk ilmu? Karena kita menganggap menuntut ilmu itu bukan kebutuhan, itu hanya selingan. Ya, kalau orang-orang sekarang itu prestisnya menuntut ilmu itu adalah sebagai tempat untuk bertemu, ajang untuk bertemu dengan bestie-bestinya. Apa bu? Bestie-bestie. Terus ditulis nanti bestie until jannah. Apa bestie itu? Apa kepanjangan bestie itu? Ibu aja tidak tahu, apalagi saya.
Wasiqalan fi ijtinabi maharimillah. Demikian pula ada perkara atau ada terasa berat dalam diri kita untuk menjauhi perkara-perkara yang haram seperti riba misalkan. Berat. Apalagi kita pelaku usaha, kadang-kadang terasa berat untuk menjauhi riba itu. Sementara kita membutuhkan modal yang besar untuk mengembangkan usaha, tapi kita terbentur dengan adanya dinding yang bernama hati-hati terhadap modal yang berbau. Tapi itu akan terasa ringan kalau dada kita lapang. Terasa ringan. Dan tidak sedikit saya mengenal mereka-mereka ikhwan-ikhwan kita ini, mereka pebisnis. Alhamdulillah Allah berikan kesuksesan justru di saat mereka meninggalkan yang namanya riba. Bahkan ada di antara mereka ketika mereka meninggalkan riba, tapi mereka tetap bisa berbisnis. Kenapa? Dia punya modal yang lain. Dia bukan modalnya uang, tapi modalnya adalah bagaimana dia yakin kepada Allah dan kepercayaan diri dia serta kejujuran dia di dalam berbisnis. Itu menjadi modal utama. Trustnya dia terhadap orang itu yang membuat dia senang, disenangi sama orang. Ini dia jalan. Tapi ya namanya hawa nafsu ya. Datang syaitan, buka cabang. Oh, ngapain buka cabang kalau memang cukup dengan satu gitu kan. Akhirnya kalau buka cabang pusing, mikirin A, mikirin B. Apalagi kalau ternyata cabang yang dibuka itu tidak seprofit dengan tempat yang pertama, mikir lagi. Akhirnya boro-boro dapat dividen, modal aja kagak balik, gitu. Kita tuh sering tergiur dengan kondisi-kondisi seperti itu tanpa kita meminta kepada Allah Ta'ala arahan. Ini yang sering terjadi dalam diri kita. Kita terlalu istilahnya ekonomik sentris banget gitu loh. Ya, benar-benar menjadikan orang-orang ekonomi itu sebagai poros kita di dalam bisnis. Kita lupa bahwasanya di balik itu semua ada kekuatan yang besar yang mengayomi kita. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak para pengusaha-pengusaha yang besar ketika dia lupa kepada Allah, apa yang terjadi? Allah bangkrutkan mereka, pilot mereka. Tapi betapa banyak orang-orang pengusaha-pengusaha kecil, pelaku usaha kecil, tapi dengan dia membangun hablum minallah 20 tahun, 30 tahun, toko kelontongannya tetap jalan, umroh bolak-balik. Ini sih perusahaan gede-gede, ya, gedungnya 10 lantai, pergi umroh nggak pernah. Ya, toko kelontongan umroh bolak-balik. Subhanallah. Nah, ada kadang-kadang dalam diri itu seperti itu, jiwa yang, maka sabar, mintalah kepada Allah Ta'ala kelapangan hati. Baik. Li'annahu mukhalifu li hawa nafs, karena dia harus menyelisih hawa nafsunya. Wa nafsu al-ammara bisu, dan kita tahu namanya jiwa itu selalu mengarah kepada keburukan. La tansyari li awamirillah wala li nawahihi, yang mana jiwa itu tidak akan terbuka untuk perintah-perintah Allah ataupun larangan-larangan Allah Ta'ala. Tajidu ba'dun nasi tazkulu alaihi as-salat. Kau dapati sebagian manusia berat dalam mendirikan salat. Oleh karena Allah mengatakan dalam surat An-Nisa tentang orang-orang munafik. Surat An-Nisa pada ayat yang ke-142. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka sholat dengan penuh kemalasan. Kusala, perhatikan ayat itu para jemaah. Kusala itu berbeda dengan kaslan. Saya jelaskan dari sisi bahasa Arabnya ya. Kusala itu berbeda dengan kaslan ya. Kalau kaslan itu malasnya itu dia tidak akut. Tapi kalau kusala malas akut. Malas yang memang selalu malas gitu. Berbeda ketika orang mengatakan begini,
Kalau Allah mengatakan begini, wa idza qamu ila sholati qamu kaslan. Mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Bisa jadi hanya 1 hari, 2 hari, setelah itu tidak. Tapi kalau kusala, setiap sholat, setiap itu pula dia malas. Itu namanya kusala. Ya. Paham ibu-ibu? Paham tidak? Jadi kusala di sini, orang munafik itu setiap sholat, setiap itu pula dia malas. Bukan sekali, 2 kali, bukan sehari, 2 hari, tidak. Setiap sholat, setiap itu pula dia malas. Kusala. Itu namanya. Wa minan nasi man takhaffu alaihi shalah. Ada pula dari manusia itu, salat itu terasa mudah bagi dia. Kalau tadi terasa berat, kalau sekarang terasa mudah. Bal yashtaqu ilaiha. Bahkan dia rindu dengan salat itu. Wa yataraqqabu husuluha. Ya. Dan dia bersungguh-sungguh untuk bisa melakukannya. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, pada jilid yang ketiga, Nabi bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan sejuknya pandanganku itu tatkala mendirikan salat. Idan, dengan demikian, fasyar'u fihi thiqalun 'alan nufus. Maka syariat itu ada padanya perkara-perkara yang berat bagi jiwa kita, seperti menjauhi perkara yang haram, ya, ataupun dia meninggalkan yang haram seperti khamar, ataupun seperti narkoba, berat bagi dia untuk tinggal. Riba, berat bagi dia untuk meninggalkannya. Ya. Karena itu adalah dorongan dari hawa nafsunya. Tapi ada di antara manusia yang mereka itu dilapangkan hatinya, dilapangkan dadanya untuk bisa menjauhkan dirinya dari perkara-perkara maksiat. Dan itu banyak sekali kita dapati di dalam penjelasan-penjelasan para ulama, terutama dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ya, kisah-kisah orang terdahulu. Nah, itu ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Jadi Allah melapangkan dada Nabi SAW untuk menerima hukum Allah Ta'ala. Yang pertama hukum syariah, dan yang kedua adalah hukum qadariyah. Hukum syariah berupa hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam syariat Islam, dan hukum qadariyah adalah berupa hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dan terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah manusia. Baik, sekarang ayat berikutnya. Ayat berikutnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wada'na anka wizrak, wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu.
dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Apa yang dimaksud dengan kami telah menurunkan beban darimu? Yaitu dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan dosa dari Nabi SAW, yang mana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang tidak memiliki dosa. Nah, sebagian para ulama, di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, demikian pula oleh Al-Imam Al-Baghawi, mereka mengatakan kalimat dosa atau kalimat wizrok dalam ayat ini, wizrok itu ada beberapa penafsiran. Ya, kalimat wizrok itu ada beberapa penafsiran. Secara bahasa wizrok itu artinya dosa, tapi ada beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang apa makna wizrok. Baik. Yang pertama, pendapat yang pertama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan wizrok itu adalah dosanya Nabi Muhammad, yaitu dosa-dosa yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ya, dosa-dosa yang terjadi pada zaman jahiliyah. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang tidak pernah berdosa. Maksudnya bukan tidak pernah berdosa dalam artian dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaumnya sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau tidak pernah minum khamar, beliau tidak pernah menyembah berhala. Bahkan di saat beliau itu masih muda, sebelum beliau angkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah sangat benci terhadap perbuatan kaumnya yang suka riba segala macam. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Ya. Namun ada kesalahan-kesalahan kecil, namanya juga manusia ya. Dan itu yang dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan wa wada'na anka wizrak, maksudnya adalah Nabi Muhammad dihapuskan atau diampuni dosa-dosa yang terjadi pada zaman jahiliyah. Pendapat yang kedua, sebagian ahli tafsir mereka mengatakan yang dimaksud dengan wa wada'na anka wizrak, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat perhatian dengan umatnya, sehingga beban beliau itu berat sekali. Beliau kalau melihat para sahabat, yang mana para sahabat itu disiksa, terasa berat bagi beliau. Dada beliau terasa berat gitu loh. Hati beliau terasa sakit. Apalagi coba lihat ketika Ammar ibn Yasir, kemudian keluarga Yasir disiksa, sampai Sumayyah kemudian dibunuh dengan cara kemaluannya ditusuk dengan tombak. Itu terasa dalam diri Nabi SAW itu adalah perkara yang sangat berat bagi beliau. Oleh karenanya Allah Ta'ala menyebutkan tentang beliau dalam surat At-Taubah ayat 128. Apa kata Allah Ta'ala tentang beliau? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul dari kalian, azizun alaihi ma anittum, yang mana terasa berat oleh diri beliau apa penderitaan yang dialami oleh kalian. Harisun alaikum bil mu'minin, yang mana beliau sangat menginginkan kebaikan bagi orang-orang beriman. Maksudnya kepingin gitu loh Nabi itu, mereka sahabat ini beribadah dengan nyaman, dengan tenang, ya, beribadah dengan baik. Kepingin Nabi SAW seperti itu. Namun apa daya, di Mekah apa yang beliau bisa lakukan? Tidak bisa. Beliau hanya bisa bersedih melihat bagaimana Nabi SAW, ya, Nabi melihat mereka, subhanallah. Jadi beliau itu benar-benar ikut merasakan bagaimana para sahabat disiksa. Melihat Bilal bin Rabah bagaimana disiksa oleh Umayyah ibn Khalaf, kan begitu. Bersedih, dan itu berat dalam perasaan beliau. Tidak bisa membantu karena beliau tidak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar gerakan beliau itu terbatas. Kaum muslimin juga belum banyak. Atau juga rata-rata yang masuk Islam itu dari kalangan para budak, sehingga itu tidak memberikan kekuatan yang besar.
Di saat itu maka terasa berat bagi beliau. Ada pendapat yang ketiga, disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan wa wada'na anka wizra, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Nabi SAW dalam dakwah beliau. Ya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Nabi SAW dalam dakwah beliau. Kita tahu bagaimana dakwah Nabi SAW itu luar biasa sekali. Ya. Jadi mulai dari penolakan dan yang lainnya itu terasa berat bagi beliau. Makanya kemudian Nabi SAW dihibur. Ya, namanya dakwah itu ya seperti itu. Ingin dibunuh, harus berhijrah. Lihat bagaimana ketika Nabi SAW 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi, tahun keempat mulai untuk terang-terang berdakwah. Dari situ mulai datang gangguan-gangguan. Nabi dibilang A, B, C, D banyak. Sehingga kemudian mereka harus berhijrah ke Habasyah 2 kali, baru kemudian berhijrah ke Madinah dan seterusnya. Itu adalah perkara-perkara yang berat yang dirasakan oleh Nabi SAW. Ya. Makanya beliau kemudian dianugerahi oleh Allah Ta'ala dengan cara dada beliau dilapangkan, kemudian beban-beban beliau diturunkan. Ya, diturunkan. Makanya kita kalau punya beban berat, mintalah sama Allah Ta'ala untuk meringankan. Kebanyakan kita itu ya, ketika punya masalah, punya beban terasa berat, yang didatangi itu manusia. Datang ke psikolog lah, datang ke psikiater lah, cari teman curhat lah. Tau-taunya pas temannya curhat itu, temannya juga curhat balik gitu kan. Mbak, katanya curhat. Loh, aku juga mau curhat sama kamu. Akhirnya sama-sama curhat. Ya. Si A memberikan kepada si B solusi, si B memberikan kepada si A solusi. Tapi solusinya sama-sama tidak efektif. Kan begitu. Nah. Jadi para jemaah sekalian, makna dari wa wada'na anka wizra itu ada 3. Ya. Dan semua penafsiran tadi semuanya benar. Karena ingat kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya tafsir dalam Al-Quran itu atau perbedaan dalam masalah tafsir itu disebut dengan khilaf tanawu namanya. Khilaf tanawu itu khilaf yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan khilaf tadad, bukan khilaf yang bertolak belakang, yang satunya benar, satunya salah, tidak. Tapi kalau khilaf dalam Al-Quran itu adalah khilaf tanawu, semuanya saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi tidak ada pertentangan di dalam pendapat para ulama. Baik, ayat berikutnya. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Ya, yang memberatkan punggungmu. Ya, ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang mana perkara-perkara yang dirasakan oleh Nabi SAW itu terasa berat bagi beliau. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan hal tersebut agar tidak terasa berat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, perhatikan 3 ayat pertama. 3 ayat pertama ini, kata Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang nikmat secara maknawi. Nikmat secara maknawi.
yang mana Allah Ta'ala melapangkan dada, kemudian meringankan beban yang berat yang ada pada diri beliau, sehingga menjadikan punggung beliau dan dada beliau pun terasa mulia. Kenapa kemudian diibaratkan dengan punggung? Karena umumnya perkara yang berat itu kita pikul dengan punggung. Ada pula yang menyebutkan kenapa disebut dengan punggung? Karena itu diambil dari an-naqdu. An-naqdu itu adalah suara yang keluar dari punggung unta ketika diletakkan beban berat di atas pelananya. Itu namanya an-naqdu. Jadi punggung unta itu memiliki suara ketika diletakkan beban yang berat. Itu namanya an-naqdu. Ya. Itu namanya an-naqdu. Karena umumnya berat itu ditandai dengan kita memikul dengan pundak atau dengan punggung. Maka kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan semua itu. Kemudian ayat yang keempat, Allah berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami tinggikan sebutan namamu bagi dirimu. Kami tinggikan sebutan namamu bagi dirimu. Ini juga salah satu dari keistimewaan ataupun karunia yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Ya, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Bahwasanya Nabi SAW itu namanya disebutkan. Taib, apa maksudnya namanya disebutkan? Dikatakan di sini, yaitu a'laina qadrak. Kami tinggikan kepadamu atau kami tinggikan bagimu qadrak, kedudukanmu. Wa ja'alna laka sana'al husn al-ali. Kami berikan kepadamu pujian yang terbaik, alladzi lam yasil ilaihi ahadun minal khalqi, yang tidak ada seorang pun yang sampai pada pujian ini. Fala yadhkurullah illa dzikra ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak pernah sebelumnya Allah menyebutkan tentang dirinya dan Allah menyebutkan tentang Rasulnya. Tetapi Nabi SAW dalam azan disebutkan oleh para muadzin ketika bersyahadat tentang Allah, maka bersyahadat tentang Nabi SAW. Sehingga para ulama mengatakan yang dimaksud dengan wa rafa'na laka dzikrak, yaitu Nabi SAW diangkat, nama beliau selalu disebutkan berbarengan dengan Allah Ta'ala ketika azan. Ya, ketika azan. Dan ini diantara keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Oleh karena coba perhatikan doa selesai azan itu. Nabi mengatakan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'thu wa qama Muhammadan alladhi wa'ata. Di awal-awal mengatakan, ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Engkaulah pemilik panggilan yang sangat tinggi. Di mana di situ disebutkan di dalam azan tersebut Nabi SAW diangkat dan tidak ada satupun orang-orang yang pernah sampai pada derajat ini. Demikian pula kata Syekh di sini, kama fid dukhul fil Islam, sebagaimana seorang kalau kepingin masuk agama Islam, dia harus bersyahadat, dan syahadatnya itu pasti menyebutkan nama Allah dan juga nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tatkala kita sedang sholat, ketika tasyahud, maka kita berselawat kepada Nabi. Demikian pula kita mengucapkan syahadat tatkala kita bertasyahud. Dan itu sebagai bentuk Allah Ta'ala mengangkat dan meninggikan penyebutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diangkat suaranya, diangkat nama Nabi Sallallahu. Ya, di mana-mana coba lihat. Ketika azan, tidak ada ceritanya azan tanpa menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada. Tapi disebutkan, ya, disebutkan di dalam azan. Taib. Jadi itu ayat yang
Keempat, berkaitan dengan Allah mengangkat Nabi SAW dalam adzan, ditinggikan sebutan nama Nabi SAW. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kelima dan keenam. Ya, ayat kelima dan keenam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Berapa kali Allah mengulang itu? Sesungguhnya di balik kemudahan kesulitan itu ada kemudahan. Apa maksudnya ayat ini? Dikatakan di sini, ayat ini itu semakna dengan firman Allah dalam surat At-Tolak. Surat apa, Bu? Surat At-Tolak ayat yang ke-7. Allah mengatakan, "Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra." Dan Allah akan menjadikan pada setiap kesulitan itu ada ya, setiap kesulitan ada kemudahan. Makanya disebutkan oleh seorang penyair. Ya, ada seorang penyair mengatakan, jenengan tulis syair ini ya. Pakai bahasa Indonesia aja ditulis, nggak usah bahasa Arabnya. Dengarkan syair ini, saya bacakan. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Ada 8 perkara yang akan selalu muncul dalam kehidupan manusia semua. Ya. Akan selalu berada dalam kehidupan manusia. Wala budda lil insani an yalqas thamaniyah. Maka setiap manusia pasti akan mendapati kedelapan hal ini. Sururun wa husnun, yaitu surur, kebahagiaan, wa huzn, dan kesedihan. Ada sedih, ada bahagia. Tidak selamanya kita sedih, pasti akan ada kebahagiaan. Tidak selamanya kita bahagia, kadang-kadang kita akan bersedih. Paling tidak kesedihan kita karena cilok kita dimakan sama kucing. Ya, betul, Bu? Ya, atau ikan bakar kita diambil sama surabi. Itu kesedihan. Ya, kesedihan yang ya memang tidak besar, tapi namanya kesedihan tetap ada dalam diri seorang manusia gitu. Mau mukmin mau kafir. Itu 1-2. Sekarang berikutnya 3-4, wajtima'un wa furqatun, yaitu perkumpulan dan perpisahan. Kita sekarang berkumpul, sebentar lagi kita akan berpisah. Hari ini kita berkumpul sama teman-teman kita akan berpisah setelah ini. Ada pula yang memaknai perkumpulan itu perkumpulan di dunia dan akan berpisah di dunia. Selama masih hidup di dunia, tidak ada perkumpulan abadi dan tidak ada perpisahan yang kekal abadi. Ya, selama di dunia tidak ada. Kemudian 5-6, wa usrun wa yusrun. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ya. Kadang kita sulit sekali untuk mengurus dokumen, akan ada kalanya kita mudah. Kadang kita sulit sekali memahami pasangan kita, kadang mudah sekali untuk memahami. Tapi ada yang tidak paham-paham juga. Kalau tidak paham-paham sudah, dia usah paham. Kadang-kadang dia paham, tidak paham. Kadang macet, kadang tidak. Biasanya hari Sabtu kita anggap tidak macet, tahu-taunya macet. Ternyata ada si kumuh lagi lewat. Kenapa macet? Iya, ada pawai komodo di situ. Sedangkan 7-8, ya summa sukmun wa afiyah. Kadang kita sakit, akan ada kalanya kita sehat. Ya. Seperti Mas Wawan, libur sekarang sehat.
Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita sehat. Dan itu perkara yang tidak bisa kita elakkan. Nah, kalau kita pahami akan hal ini para jemaah, kita akan tahu bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan ini janji dari Allah Ta'ala. Cuma terkadang kita itu tidak sabar dalam menghadapi kapan datangnya kemudahan itu. Terkadang jiwa kita itu suka mendahului kesabaran kita, sehingga kita pun sulit untuk mendapatkan yang namanya kemudahan tadi. Dan perhatikan, coba perhatikan ayat itu. Perhatikan ayat itu ya. Ketika Allah menyebutkan kalimat usr, Allah menggunakan alif lam. Dan ketika Allah menyebutkan yusr, Allah tidak menggunakan alif lam. Apa maksudnya? Bahwasanya satu kesulitan Allah datangkan bermacam-macam kemudahan. Padahal kesulitan cuma satu, tapi kemudahan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak. Lihat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kemudahan jauh lebih banyak. Allah berikan kemudahan itu jauh lebih luas daripada kesulitan. Tapi terkadang manusia itu selalu fokusnya hanya kepada kesulitan yang kecil, hanya satu, tapi lupa dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan berbagai macam kemudahan, tapi kita sering melupakan kemudahan itu. Kita hanya fokus pada satu titik. Sama seperti orang ketika melihat tembok ini berwarna putih, tiba-tiba ada titik hitam. Yang akan ibu fokus titik hitam atau tembok putihnya, Bu? Hah? Titik hitamnya. Padahal kita lupa bahwa tembok putih itu sangat luas. Itulah manusia. Dia sering fokus pada satu kesulitan. Padahal kesulitan itu justru setelah itu akan mendatangkan berbagai macam kemudahan. Subhanallah. Dan banyak hal sering kita dapati, kondisi real, kenyataan seperti ini banyak kita dapati. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, setelah itu akan datang. Sekarang kita disulitkan oleh manusia, tidak apa-apa. Sebentar lagi Allah akan mendatangkan berbagai macam kemudahan. Yang penting kita harus yakin, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kita sakit, Allah akan kasih kita kesembuhan yang panjang. Setelah kita lapar, kita akan dikasih kenyang. Sehingga dari situ kemudian kelaparan itu akan terasa mudah bagi kita. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa anna nasra ma'as sabri, kemenangan itu bersamaan dengan kesabaran, wa annal faraja ma'al karbi, ya, kelapangan datang bersama dengan penderitaan, wa anna ma'al usri yusra, dan kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Maka coba lihat, ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di Mekah, terasa sulit bagi beliau untuk menegakkan syariat, terasa sulit bagi beliau untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terasa sulit. Tapi setelah beliau pindah ke Madinah, apa yang terjadi? Tatkala beliau pindah ke Madinah, maka kemudian Allah memberikan berbagai macam kemudahan, kemenangan demi kemenangan. Ya, banyak sekali negara-negara yang ditaklukkan. Dan itu bukti dari kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Mulailah Nabi bisa ibadah dengan tenang, dengan nyaman, bisa bangun masjid, ya toh? Setelah pindah ke Madinah. Maka ketika kita bersabar dan yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kemudahan tersebut, maka itu yang akan menjadikan paling tidak sedikit dada kita lebih lapang.
Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-7, Allah mengatakan fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka lakukan urusan yang lain. Nah, para ulama ketika menyebutkan tentang ayat ini, ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang ayat ini. Pendapat pertama, mereka mengatakan apabila engkau telah selesai dari satu urusan, ya, apabila engkau telah selesai dari satu urusan akhiratmu, fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Seperti kalau engkau sudah selesai sholat, seriuslah dalam berdoa, ya. Ketika engkau telah selesai berdakwah, mendakwakan risalah, maka teruslah berjihad. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada pula yang mengatakan jika engkau selesai bertasyahud, maka jangan lupa untuk berdoa di situ untuk dunia dan akhirat. Itu yang disebutkan oleh pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka mengatakan yang dimaksud dengan apabila engkau telah selesai dari satu urusan, ya, maka lakukan urusan yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya apabila engkau telah selesai dengan urusan duniamu, jangan lupa untuk mengambil urusan akhirat, ya. Jangan lupa untuk mengambil urusan akhirat. Karena kebanyakan di antara kita ini suka lupa dengan urusan akhirat setelah fokus dengan urusan-urusan dunia. Setelah kita sibuk dengan urusan-urusan dunia kita sering lupa dengan urusan akhirat kita. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya. Demikian pula terkadang banyak orang itu fokus ibadah tapi lupa untuk dunianya. Jadi jangan sampai kemudian kita salah dalam memaknai akan hal ini. Jadi fokus dunia lupa ibadah, fokus ibadah tapi lupa mencari dunia. Tapi lakukan secara proporsional. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai dilaksanakan salat, maka carilah karunia Allah di atas muka bumi ini. Cari sebanyak-banyaknya, dan semoga kamu itu termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Jadi harus berjalan secara balance. Tapi bukan berarti harus seimbang, itu maksudnya kerja 8 jam kemudian ibadah 8 jam lagi itu. Kerja silakan 8 jam, tapi ibadahnya kudu semangat gitu, kudu fokus. Jangan dalam sholat kita mikirin dunia, dalam sholat kita mikirin pekerjaan. Itu tidak benar. Sholat ya sholat, bekerja ya bekerja, kerja bekerja, sholat ya sholat, wayanya sholat ya jangan bekerja, wayanya bekerja jangan dibalik. Ya wayanya sholat ya sholat, wayanya kerja ya kerja, wayanya untuk ilmu ya untuk ilmu, wayanya belajar urusan dunia sudah belajar. Jangan kemudian dibalik-balik. Ini tidak benar. Jadi kalau kita selesai dari satu urusan, maka lakukan yang lainnya banyak. Kalau kita selesai dari sholat, maka berzikirlah. Kalau kita selesai dari sebagian ulama mengatakan, kalau selesai dari beres-beres rumah, maka segeralah untuk melakukan pekerjaan yang lainnya, ya. Jangan membiarkan waktu itu nganggur. Karena kalau waktu itu nganggur, akan dimanfaatkan oleh syaitan untuk melakukan keburukan. Lalu Allah mengatakan di akhir dari surat ini, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Maksudnya berharap itu mengharapkan segala apa yang menjadi karunia-karunia yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Minta ya sama Allah, minta kemudahannya kepada Allah, ya. Jangan ngemis-ngemis di hadapan manusia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tafsir dari surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kelapangan hati, kelapangan dada, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memudahkan segala urusan kita dan menghilangkan beban-beban yang berat dari pundak-pundak kita semuanya. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tapi di sini ada pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan. Kayaknya memang sudah dipersiapkan dari rumah. Bolehkah zikir pagi petang dibaca sebelum subuh atau sebelum asar? Karena terkadang waktu asar sudah masuk kerja, kondisi ramai, jadi sampai terlupa belum baca zikir. Kalau dibaca sekali-sekali tidak ada masalah, tapi kalau sering-sering ini yang sebaiknya jangan dilakukan. Dan ketika membaca zikir pagi petang ini tidak harus membaca semua, membaca yang kita hafal saja. Andai kata pada waktu kerja kita hanya mampu membaca Sayyidul Istighfar dan kita membaca istighfar yang jumlah tertentu tadi, maka itu sudah cukup dikatakan berzikir pagi dan petang. Karena ada satu kondisi yang menjadikan kita tidak bisa membaca semuanya. Kalau sekali-sekali tidak ada masalah, tapi kalau rutin sebaiknya jangan. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika kita bekerja di perusahaan kemudian ada fee dari produk tertentu untuk menjualkan produknya sehingga kita lebih condong menawarkan produk tersebut daripada produk yang lain dikarenakan ada fee-nya, apakah fee tersebut termasuk hulul atau harta khianat? Ya, ini termasuk riswah. Maka sebaiknya tidak usah, ya, sebaiknya tidak usah, kecuali kalau hal itu akadnya dengan perusahaannya. Tapi kalau akadnya dengan kita, berarti kita mengkhianati owner perusahaan itu. Paham ya? Kalau akadnya dengan perusahaan itu beda hal. Misalkan dengan pemilik, ya misalkan dengan apotek nih, supplier obat, bilang begini, ya udah, tidak ada masalah. Kalau akadnya secara pribadi kita berkhianat, kita mengambil suap. Kalau itu suap, termasuk suap. Berbeda kalau kita menawarkannya di luar tempat kita bekerja, silakan. Paham ya? Itu tidak ada masalah. Mungkin kita punya teman, dia sales obat, dibilang kalau kamu jual, ya udah saya bantu. Berarti dia sebagai maklar, itu tidak ada masalah. Silakan Bu. Pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah paham kayaknya ya? Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmu dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Ajak saudara-saudaranya yang lain, Bapak Ibu, ya, kasih tahu kita ngaji di sana di Apotek K24, ya, ada kuenya gitu. Ya, Tuan Sohibul hajanya menyambut dengan baik, gitu nggak apa-apa. Supaya sohibul hajanya dapat pahala yang banyak. Paham Ibu-Ibu? Ya.
Jadi kalau bisa pertemuan berikutnya ajak satu-satu gitu. Ustaz, tempatnya kecil nggak cukup, sudah urusan belakangan itu. Urusan nggak cukup itu urusan belakangan. Allah nanti akan yang akan mudahkan. Ketika nanti sudah jamaahnya banyak, berarti Allah kasih tempat yang lebih. Kan begitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.